Kenapa kita butuh PFA di rumah? Karena stres itu tidak selalu dalam bentuk yang besar gitu ya, dari hal-hal yang besar. Kemudian suami, misalnya pasangan kita tiap hari kerja ke Jakarta macet berjam-jam gitu ya. Ternyata stres itu bisa dari hal-hal kecil seperti itu gitu, sehingga jika ia terakumulasi, akhirnya ada respon dari diri kita, bisa kesehatan fisik, sering lemes, sering tadi ya marah-marah, kesel gitu, hubungan sosial dengan pasangan, dengan anak juga terganggu, dan bisa juga malah ke mental ya, bisa sampai ke depresi gitu, sehingga stres ini, daily stres keseharian ini juga berpengaruh pada kepuasan pernikahan kita gitu ya. Ibu, bapak yang sudah menikah dan masih ada pasangannya, kita punya pasangan gitu. Kita bisa coping bersama gitu, berkomunikasi, mengkomunikasikan stres kita gitu. Pasangan bahwa you can change others to be what you like, but we can change our perception and response to them gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah, ada kondisi-kondisi yang nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa merubah bagaimana sih persepsi kita dan respon kita terhadap masalah-masalah itu gitu. Dan kalau kita dalam konteks keluarga gitu ya kan nih di rumah, berarti kita memiliki pasangan yang bisa kita jadikan partner gitu ya, partner kita terbuka bahwa ini tadi loving kindness kita sesama pasangan dan kepada anak-anak gitu ya. Ketika anak pulang sekolah, kita lihat wajahnya, ekspresi wajahnya bagaimana gitu ya, oh dia cemberut gitu ya, kita peluk, kita sentuh gitu ya, karena ternyata anak-anak zaman now ini dari masalah-masalah curhat yang saya terima, banyak juga yang kurang disentuh oleh orang tuanya gitu ya. Jadi kebanyakan isinya perintah, larangan, ceramah gitu ya. Jadi kalau lagi nelpon, aku nyasar gitu, udah 2 jam gak ketemu jalan, bukannya dikasih, oh iya terus kamu kenapa, kamu baik-baik aja gitu, tapi malah dimarahin. Nah juga misalnya ada yang kalau ketika misalnya PFA itu dibutuhkan dalam arti ceritanya sudah mengancam jiwa, biasanya safety yang lebih saya utamakan. Safety itu dalam arti keamanan fisik ya. Kalau misalnya mengalami pukulan atau siksaan dari pasangannya, saya bilangnya kalau memang itu bahaya, pindah dulu rumah gitu, keluar dulu dari rumah, silahkan ke rumah tetangga, saya bilang gitu. Jadi itu dulu gitu, belum bisa memberikan nasihat atau apa, tidak, karena yang saat itu dibutuhkan adalah keselamatan jiwanya gitu. Atau misalnya kalau ada lagi seorang ibu yang curhat, ya beliau tuh di KDRT sama pasangannya lama gitu ya. Terus saya bilang setelah kita ngobrol panjang lebar beberapa sesi, akhirnya ibu maunya bagaimana gitu, apa yang akan ibu lakukan, apa upaya-upaya ibu gitu. Jadi kita juga bersama-sama mencari solusi, tapi yang akan eksekusi adalah teman saya ini. Dan kalau di rumah bersama pasangan, sebisa mungkin tadi ya kita saling coping bersama gitu, karena biasanya stres yang dialami dalam keluarga itu adalah stres yang berpengaruh. Tadi Abah Ivang juga sudah bilang, namanya sih kalau kemarin di penelitian saya menyebutnya stres diadik ya. Jadi peristiwa yang memicu stres yang selalu berkaitan dengan kedua pasangan, baik secara langsung ketika kedua pasangan berhadapan langsung dengan penyebab stres, maupun tidak langsung ketika stres yang dialami salah seorang pasangan tumpah atau mempengaruhi pasangan dan hubungan dekat yang ada. Jadi ada spill over. Sebenarnya yang stres ayahnya dari tempat kerja, tapi akhirnya berpengaruh, tadi kata Abah Ipang, di rumah nggak mau makan, nggak mau apa, akhirnya suasana keluarga jadi kurang nyaman. Nah itu berarti stres itu berpengaruh memang terhadap pasangan, dan memang ketika itu sang istri perlu memberikan kebutuhan emosi dari suami, mendengarkan, dan mungkin kalau suami belum siap bicara, kita juga tidak memaksa, tapi melayani, misalnya menyiapkan kebutuhannya. Dan anak-anak juga bisa menjadi penghibur ya bagi orang tua gitu, dengan cara-cara yang baik.